Eko maaf saya naik kaki nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ntar sebenarnya koprol dari sini. Komedi Mas Eko, Iya. salah satu pakarnya Mas Eko. Saya pengen banget belajar dari dulu. Ampun. Dan memang tadi Mas Eko ngobrol Mas Elin. Ah. Sosok itu belajar otodidak itu bener banget. Saya pun pernah jadi orang bodoh ketika di sitkom. Gila, ini orang semua yang ngomong, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ketika masuk dunia itu, sebenarnya itu emang harus otodidak kita belajar atau emang kita itu ada bakat? Jadi gini, kalau komedi tuh bayangan gue sih nggak ada tuh yang namanya gen gitu, keturunan nggak. Jadi 90% kemauan, 10% ya mungkin bakat lah. Bakat tuh 10% banget. Jadi kemauan. Jadi nggak ada tuh yang siapa. Gue mau tanya, Raffi Ahmad emang bapaknya pelawak? Bukan. Ruben Onsu bapaknya pelawak? Bukan. Eko Patrio juga bukan. Nggak ada. Jadi emang kemauan aja. Biasanya kalau yang berangkat dari pelawak tuh orang susah aja. Bener serius. Itu kadang-kadang masalah yang sering diinin sama orang-orang loh, yang pengen belajar. Gimana ya caranya ya? Nah, itu satunya. Terus tadi kemauan sih, ada punya mau aja, ini aja, belaga gila aja, Im. Tiba-tiba kita beraniin untuk Iya. ngomong. Nah, kalau misalnya kayak Baim nih kan lihat, jadi gini Im, kalau dulu tuh Nah, gitu. coba. Selalu Kita ilmu nih. Selalu Ini gua menganalisa. selalu gue ngerasain. Selalu menganalisa. Iya. Saya ngeliat, maaf, apalagi kita kemarin ya, kita ada yang visualnya ya, dengan 3 orang hebat ini. Yang biasanya gue itu bisa, misalkan di tengah-tengah orang yang ini, gue bisa menjadi itunya. Tapi ketika di orang 3 ini, kita nggak ada waktu untuk ngomong, dan gue takut untuk nggak lucu. Ada semua tuh. Oh gitu. Jadi kita cuman, aduh deh, kasih gue bola terus deh, gue bilang, gue nggak berani nih. Nah kalau misalkan ilmunya itu sendiri, jadi gini, kalau ngelawak emang harus sekarang sih harus bermateri. Harus punya materi, tetap harus ada materi. Di belakang itu kita merencanakan. Iya, nanti gue ngomong ini ya. Iya, artinya awal-awal bermateri gitu. Apalagi kalau misalnya grup gitu ya. Ntar gue mau ngomong ini, ntar ngomong ini gini. Lu jadi ini, jadi ini. Gitu harus. Nggak bisa tuh improvisasi gitu. Nggak bisa, nggak ada. Gitu. Berapa persen? Kalau itu ya kurang lebih kalau misalnya apalagi berangkat anak stand up ya, itu bisa 80-90%. Dia tersekrip apa segala macam baru gitu loh ya. Nah, baru biasanya tuh udah tuh kemari-kemarinya karena udah terbiasa gitu. Akhirnya jadi 50-50, 50 materi, 50 improv gitu. Chemistry-nya udah dapet. Chemistry-nya udah dapet gitu. Jadi, nah kalau kayak model Baim, enak sebenarnya Im. Gua kalau kayak lu Im, gua udah kaya dari dulu Im. Satu dia ganteng, dia ganteng nih dia nih. Coba pelawak mana ada yang ganteng, coba nggak ada, cuma sekarang aja karena duit banyak, emang karismatik aja duitnya banyak gitu. Udah dulu mah susah, ya Allah, bener ditepok ngebul gitu ya, bener. Tapi permasalahannya ketika kita masuk ranahnya, seperti kemarin lah. Iya. Kita kadang-kadang suka main aman. Jangan, nah itu belaga gila, harus belaga gila, bener. Raffi Ahmad, ya kalau dia nggak bocor, udah kalah dari dulu deh. Tapi bang bener loh, gue pernah ngeliat Raffi Ahmad yang dulu ya, sama Olga ya. Iya. Dia diem banyak kan, Iya. dia mendengarkan. Bener. Kadang-kadang di conten dia tuh nggak lucu, tapi dia berani. Berani. Nah, kalau lu kan karena orang baik kali ini ya, jadi nggak enakan gitu ya. Karena nggak enakan orang ngomong gitu. Ya udah dia aja dia ngomong gitu. Tiba-tiba acara udah selesai. Gini sih Im, kalau buat gue ngelucu tuh kegundahan hati yang dilucuin gitu. Kecewaan lu, kegalauan lu utarain, udah gitu. Anak stand up juga modelnya kayak gitu. Tapi kegundahan dia pelawak ketika di panggung, takut nggak lucu nggak? Ya ada manusiawi kalau nggak lucu, manusiawi. Sama ya. Iya, itu mah sama kayak misalnya nelayan terusnya dia ke laut terusnya bisa nggak dapat ikan. Nah, sama kayak ngelawak juga nggak lucu, ya udah nggak apa-apa juga. Bukan tiba-tiba besoknya bunuh diri. Iya. Evaluasi gitu. Ya Allah lucu ya Allah, mudah-mudahan. Akhirnya mendirikan satu acara yang fenomenal, Facebooker. Facebooker. Itu dari Mas Eko. Mas Eko dulunya nggak ada, tengah-tengah ada.
Jadi gini, sebelum itu banyak program di belakang itu, Oke. misalnya dulu Kita ngelaba. belajar nih. Ngelaba dulu 13 tahun loh. Loh, itu Mas Eko yang ini? Iya, enggak, bukan. Artinya dulu Cikal Bakal. Yang ngelola sih timnya saya. Sama teman-teman Budi Anduk, apa Kiwil segala macam. Tapi ininya pilotnya saya. Ini harus begini, ntar begini, begini gitu. Tapi masih patriot. Setelah itu udah 13 tahun, terus saya ajak, yuk bikin perusahaan yuk gitu, PT Ngelaba gitu. Tapi Mas Parto sama Mas Akri sibuk, akhirnya gue bikinlah yang namanya dulu Santai Bareng Yuk, ada Santai Bareng Yuk, ada di Antv gitu ya. Terusnya baru Facebooker kayak gitu, baru program-program yang lain. Saya mau ke ranah ini. Yang menarik buat saya sama Mas Eko itu adalah politik juga. Minum ya. Boleh dong Mas Eko. Nanti boleh dong nanti. Kok ada ikan cupangnya ini? Ranah politik. Siap. Tapi yang saya mau nanya itu dari dulu saya nanya, maaf banget ya, saya nanya, kalau saya jujur di politik, saya bisa menjadi orang kaya nggak? Itu selalu orang-orang yang saya nawarin ke saya, Im, jadi yuk, langsung jadi nih, Im, masuk ke ini. Saya cuma nanya, pertanyaan simpel, ketika saya jujur, karena saya tahu mendingan saya nggak bohong, materi itu pasti dibutuhkan. Nah, saya mau tahu jawaban Mas Eko seperti apa. Jadi gini, saya di dunia entertain alhamdulillah udah hampir 25-30 tahun. Terus masih ingat pernyataan orang tua saya, ibu sama bapak. Sehebat-hebatnya orang lebih hebat kalau bermanfaat untuk orang banyak. Betul, kan gitu betul. Ya. Nah, saya bingung pada saat di dunia entertain, saya bermanfaat itu sampai sejauh mana gitu loh. Cuma bisa memberikan kelucuan, orang ketawa, udah sebatas itu. Tapi untuk memberi yang lebih dari itu nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya saya punya pemikiran, kebetulan basic saya, background saya kan saya dulu kuliah di ISIP ya. Saya kuliah di UI. Hukum. UI saya, di Universitas ISIP. Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Banyak ketemu dengan teman-teman politikus, apa segala macam, itu yang ngedistract saya juga. Akhirnya saya bilang gini, mungkin ya kalau lebih bermanfaat kalau saya misalnya tiba-tiba mengabdi. Jadi saya bilangnya mengabdi. Bukan yang tadi bilang cari duit apa segala macam, gitu loh. Karena dibedain dulu tuh tujuannya. Iya, tujuannya beda tujuannya. Kalau saya mengabdi gitu, mengabdi untuk daerah pemilihan saya, yaitu Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Kebetulan itu daerah kelahiran saya gitu loh. Dan Nganjuk waktu itu masih terpencil banget dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar. Ya udah, akhirnya saya nyalonin dan alhamdulillah saya bisa menyembatani program-program yang dipinta oleh daerah pemilihan saya. Irigasi, pertanian, jembatan, termasuk juga misalnya berkaitan dengan masalah benih, pupuk dan sebagainya. Jadi saya, ya Allah, mungkin ini jalan gue kali ya, gue bilang gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaan saya, bisa kaya atau enggak? Nah, kalau kita jujur ya, bisa kaya, mungkin, atau bisa, malah jawabannya bisa. Karena gini. Di DPR itu bukan hanya kita dapat ilmu, knowledge, tapi kita dapat pertemanan yang begitu banyak. Relasi. Kayak kita paling kalau di dunia entertain, maaf ya Im ya, kita paling gua kenal sama Mbak Im, Raffi Ahmad, Ruben gitu. Tiba-tiba pada saat di DPR, gua bisa kenal sama bupati, wali kota, gubernur dari seluruh Indonesia gitu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau bisnis, selama itu punya kemampuan dan selama itu punya dana atau apapun buat berkaitan dengan bisnisnya, bisa aja karena jaringannya lebih dekat gitu loh. Asal jangan memanfaatkan yang selama ini kita baca di koran dan sebagainya gitu, anggaran negara apa itu bahaya. Tapi kalau misalnya kita pengusaha punya jaringan terus kita bermanfaat buat keluarga, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan harapan itu nanti kali ya, Verrel, kenapa bisa nyampe ke sana? Apa yang diomongin sama Mas Eko ke Verrel? Karena dia masih muda loh. Iya, jadi gini Im, saya cuma mau bilang lagi tadi yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, ke depan 2024 pemilih kita itu adalah anak muda semua. 60% anak muda semua gitu lah. Itu marketable buat anak muda yang cinta dengan politik. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman yang di entertain tidak alergi terhadap politik. Saya seneng banget. Waktu zamannya saya, ya Allah bisa terhitung
Saya sama Primus doang itu waktu itu. Karena lebih concernnya ketakutannya. Iya, ketakutan banyak lah, intrik inilah apa beritanya yang nggak bagus segala macam. Tapi sekarang anak-anak muda kan juga melek politik, pengen tahu politik itu kayak apa, kebijakan politik seperti apa. Kalau politik diisi oleh maling-maling, maka hasil produknya juga akan menjadi produk maling, ya kan. Tapi kalau diisi oleh orang benar, maka hasilnya menjadi benar gitu lah. Nah, kembali lagi, saya bilang sama Farel, saatnya Rel, ini bermanfaat buat kamu yang notabene dia juga cinta. Dia suka karena orang tuanya kan juga anggota dewan. Tiap hari dicekokin terus ya kan tentang politik. Jadi pada saat diskusi ngobrol nyambung semua. Oh, itu bukannya emang dia suka ya? Emang dia suka. Nggak kita treat gitu ya, lu ngomong ini. Iya. Emang dia tahu gitu loh. Tahu fungsi dan tugas DPR itu apa, berkaitan dengan anggaran, mengawasi pemerintahan apa, dia paham, ngerti. Tapi emang Mas Eko berapa lama ya? Saya dari 2009. Oh, 2009. Wow. Ya alhamdulillah masyarakat mengamanatkan gue untuk itu dan jembatani. Artinya bahwa gue masih dipercaya sama masyarakat itu aja. Dalam hal ini wilayah Jakarta Timur. Gue daerah pemilihan gue di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jadi buat ibu-ibu kalau misalnya Kalau balik ke Ekomando nih, Ekomando itu kayaknya Mas Eko lebih perhatian dengan komedian yang dapat pekerjaan. Karena banyak banget komedian di situ yang saya bilang mendapatkan lahan pekerjaan dari Mas Eko. Tujuan utamanya juga seperti itu atau enggak? Ini gue mau cerita ya. Boleh. Masalah-masalahnya. Emang dari tadi gue nggak cerita. Jadi gini pertama kali gue bangun Komando 2001. 2001 itu bukan orang-orang profesional di bidangnya, bukan. Yang gue rekrut adalah teman-teman komedian. Lu masih tahu Kiwil? Tahu. Ya di Sembako. Tahu. Jarwo, Paki, semua komedian yang bubaran dari Radio SK. Radio SK itu adalah radio komedi. Waktu itu banyak pelawaknya. Tiba-tiba dijual tuh radio. Nah, ini pada nganggur semua. Dan gue waktu itu belum punya PT juga, nggak punya, karena gue ngajak Partong sama Akri nggak mau kan tadi yang cerita. Ya udahlah, gue masih ngelawak aja. Alhamdulillah kan masih jalan gitu, kayak Rapi gitu atau kayak Ruben gitu. Terus tiba-tiba mereka datang. Mas Eko, ada kerjaan nggak nih? Ajak-ajak dong. Jadi apa kayak bawa-bawa tas, kayak bawa-bawa baju kayak segala. Kenapa emang? Radio SK tempat kita udah dijual. Ayo udahlah, kalau gitu gini aja. Lu kumpul di sini, gua kasih uang sebulan sekali segini, lu bikin program, ntar kalau programnya jadi gua bawa ke TV. Udah gitu doang, batasnya baru segitu. Gitu doang? Ini mah gitu doang. Terus? Yang benar Mas, benar. Ada berapa? 12 orang deh kalau nggak salah, karena ada Mucel, ada Murphy, ada banyak deh. Ada 12 orang 12 kurang lebih. Ya, kurang lebih gitu ya. Udah, akhirnya dia bikin set, tiba-tiba jadi program. Ya loh, itu 5 hari deh kelihatannya. Mas jadi nih, masih bulan Ramadan, gue masih ingat acaranya puasa bareng selebritis. Puasa bareng selebritis, blocking time. Yang bikin konsepnya siapa? Temen-temen tuh pelawak. Yang main dia juga? Enggak, bukan. Puas, terus udah gitu di belakang layar semuanya. Karena itu bulan Ramadan, jadi dia blocking time. Gimana caranya biar cepet dapet duit kan gitu, supaya dia lebaran bisa lebaran nih. Akhirnya gue deketin, karena itu blocking time, akhirnya gue deketin salah satu produk permen ada dulu namanya Kino. Nah gue kenal, Kino, ada permen Kino. Terus udah gitu, halo bos, gini. Ya udah, nih programnya 30 hari, duit dapet. Jadi belum syuting duit udah dapet. Gue kasih aja anak-anak. Terus udah gitu udah 30 hari, 30 menit. Alhamdulillah, tapi SCTV bilang ini harus ada nama PT-nya, nggak bisa nama persorangan. PT-nya apa nih? Kan bingung gua gitu ya. Apa ya? Dulu gua kebetulan punya rumah makan, namanya Rumah Makan Komando. Eko makanannya ngedoyanin, jadi disingkat Komando. Eko makanannya ngedoyanin, Komando. Udah pakai PT aja, PT X3 Komando. Gitu sampai sekarang. Oh itu sejarahnya? Cikal bakalnya. Jadi gua tuh emang dari awal bangun perusahaan dari komedian semua. Sampai sekarang gua selalu memberikan kesempatan buat teman-teman komedian. Kayak kemarin acara halal bihalal, komedian-komedian datang semua. Ya gua mengapresiasi ya, dia bikin lomba lawak lah buat di radio, buat di TV apa segala macam. Berarti yang dalam perusahaan itu Mas Eko sendiri apa semuanya ada di situ?
akhirnya gua sendiri gitu ya. Karena waktu itu siapa yang bertanggung jawab? Masa bertanggung jawab semuanya? Dia ngerti ya. Masa semua bertanggung jawab? Ada Yadi, ada Kiwil, ada Muce, ada Murphy, ada Jarwo. Satu orang aja yang bertanggung jawab. Ini gue yang bertanggung jawab. Karena anak, lu aja, lu aja masalah-salahan. Karena orang tanggung jawab kan harus bertanggung jawab gitu. Ya udah gue. Nah, akhirnya udah. Ya udah gue ngurusin sampai sekarang gue ngurusin Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Gue sebagai maaf ini salah saya. Iya. Maaf belum. Iya. Handphonenya baru tuh. Iya gitu. Langsung gue paski Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia dan alhamdulillah gue masih sekarang sebagai pembinanya gitu. Jadi memang nggak bakal nih ya. Gue sampai kapanpun juga. Gue bilang kalau di DPR gue adalah 5 tahun sekali mengabdi. Ya. Tapi kalau gue komedian, melawak, itu yang makan, minum, bernapas, komedi, satu kesatuan utuh yang nggak pernah lepas buat gue gitu loh. Jadi sampai kapanpun ya gue komedi lah gitu loh. Profesi pelawak itu ada? Ada itu tadi itu. Kalau KTP? Dulu waktu zamannya dulu gue begini. Aduh masih ada nggak sih ya? Gue dulu bener profesi bener pekerjaan itu. Pelawak gitu. Gue bangga jadi pelawak serius. Udah lu tanya apa kebanggaan gue? Gue sebagai komedian, pelawak. Bener, lu sampai kapanpun juga dibilang Eko bangga sebagai apa? Sebagai pelawak, sebagai komedian. Udah jangan bangga sebagai produser, sebagai orang ini. Udah pelawak. Makanya karena di KTP boleh tapi. Jadi boleh dulu ya, gue pelawak gitu loh. Memang karena sekarang harus pekerjaan apa gitu. Dulu mah masih tahun 2009 gue bilang pekerjaan adalah pelawak demi Allah. Saya juga misalkan ada banyak pekerjaan ya, tulisnya saya aktor. Karena emang sebangga itu sama ya, bangga kan? Bangga. Iya, karena kita berangkat. Nih ya kalau di black dada gue nih ya Allah, isinya ketawa semua. WK nih. Pelawak favorit banget di Indonesia coba? Pelawak favorit buat gue dulu gue ada 2 ya. Satu dulu ada namanya Edi Sud lah, tapi udah nggak ini ya. Ada Edi Sud dulu. Iya. Edi Sud tuh dulu makanya sampai ke distrik gua, ke kepala gua. Dia tuh pengumpan tuh, ngelawaknya jago banget, ngumpan Ateng bisa, Iskak bisa. Semua komedian kalau dia umpanin nama dia jadi lucu. Nah, gua pengen punya begitu tuh. Terus itu satu. Terus kedua, di balik itu dia punya jiwa kepemimpinan, leadership. Dia bisa berpolitik juga. Dulu dia jadi sebagai koordinator artis yang notabene adalah underbaunya dari Golkar. Jadi kalau semua orang mau butuh artis segala macam, orang-orang Golkar, larinya kayak Edi Sud itu. Gitu, udah. Jadi gue di sini kepala gue harus kayak gitu. Makanya kelihatan gitu. Gue demen banget sama Mas Kasino. Kasino itu adalah buat gue bukan seorang komedian top, tapi dia adalah seorang personal branding yang jago. Maksudnya? Dia tuh, ya lu ngelawak tuh nggak bisa cuma lu mau ngebawa kemana kok ngelawak lu? Ke warkop, marketnya adalah begini. Jadi bener dijabarin, di anatominya tuh didelin semua. Loh bener ini? Iya serius. Nih ya, warkop ini begini. Warkop itu 3 anak muda yang begini, ini begini. Gua belajar sama dia. Serius. Warkop tuh 3 anak muda gini-gini, Mas Kasino, gue juga meranin sebagai anak yang perantau tapi berhasil di Jakarta, selengean. Mas Dono yang harus jadi orang katro, Indro orang Betawi yang begini-gini. Nah lo harus begitu, bagaimana jadi komedian tuh gitu. Dibedah. Kayak acting ya, kayak dibedah, di anatominya tuh dibedah semua, gitu. Nah lo mau kemana? Wah benar juga. Selama ini gue sama kayak lu tadi. Iya, cuman ngelawak cuma ya udah yang penting tampil gitu. Enggak. Dibedah. Akhirnya gue bikin program tuh itu ngelaba. Udah warkop banget, plak. Cuman dia di film, gua dari TV Play. Udah, Parto adalah orang Jawa yang sok. Jadi dia tahu cara mainnya gimana? Ya pokoknya bener jualan tuh apa jualannya. Lu jangan pernah yang namanya branding lu adalah branding anak muda. Jangan pernah lu ada niat mengotori diri lu sendiri. Lu jangan pernah main ke kota. Gua jual tuh Patrio kayak begitu sampai berantem sama Parto sama Akri. Enggak, begini. Ya iya dong, diskus tuh udah pasti begitu. Iya, kan harus karakter, kan harus diciptain. Kan baru pertama kali keluar kan harus menciptakan dulu, harus beda.
apa namanya selling point ya, USP, unique selling pointnya ada, nilai tambahnya apa. Kalau nggak ada nilai tambah ngapain? Ini nilai tambahnya ini. Makanya gua belaga sok kayak orang Tanjur kayak pernah rumah gua di gang dulu. Tapi gua harus bagaimana caranya nggak ketinggalan zaman. Belum ada Google kan? Baca koran di halte punya orang gua lebar-lebarin ya gua. Lu beli mah kagak yang di halte. Coret. Karakter Mas Eko sendiri Pak Trio? Oh, gua jadi anak orang kaya. Padahal gua orang susah. Bener. Makanya gue bilang kan selalu kata-kataan gue adalah, mohon maaf nih orang terlanjur kaya datang gitu. Nah, Akri anak Betawi, yang so pinter, so pede. Mas Parto anak orang daerah, yang so tahu gitu. Dan ketika udah lengket semuanya tinggal mainin aja. Tinggal mainin aja, jadi itu barang. Dan yang mengumpan segala semua itu bebas atau? Ya pertama gue yang ngumpan. Selama kurun waktu 7 tahun gue ngumpan terus. Terus tiba-tiba kemarin harus takut boring nih ya. Kita bedah lagi ya. Ada gue jadi yang namanya Mbak Sastro. Halo, apa kabar ya? Oh iya. Aku minum dulu lah kalian. Memiliki bela-bela. Iya, kita ingat lah itu. Ya kayak gitu. Terus tiba jadi Pak Bambang, jadi ini Kang Usep apa segala. Udah. Ternyata tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu komedian. Jadi memang kalau misalnya tiba-tiba komedian berhasil sampai puluhan tahun, karena memang prosesnya lama. Dari Warkop ke Bagito aja 10 tahun. Untuk jadi itu jadi barang tuh grup. Dari Bagito ke Patrio itu 10 tahun. Dari Patrio ke Cagur dulu 10 tahun juga. Setelah Cagur? Setelah Cagur ya karena udah medsos ada segala macam dan stand up comedian udah nggak ada. Tapi dari komedian yang bertiga bergrup sampai ke stand up 10 tahun juga. Jadi kelihatannya per 10 tahunan. Gitu. Nanti nih stand up udah berjalan 3 tahun, ntar 7 tahun lagi ada apa gitu. Atau lebih cepet ya, karena sekarang kan ada medsos apa segala macam. Mungkin 2 tahun lagi ada perkembangan komedian, misalnya ada komedian baru kah, atau ada pengisi acara yang baru, atau gaya ngelawak yang baru, gitu, kayak gitu. Terakhir Mas Eko juga sibuk banget. Enggak, gua masih 3 jam lagi. Jangan. Saya cuma mau tahu apa visi gedenya buat Indonesia, insya Allah ya. Kalau saya peduli banget sama Indonesia, walaupun kita di bidang kita ya, kita ngelakuin apa yang kita bisa. Kalau Mas Eko yang ada di ranahnya MPR, DPR, dan pemerintah, visi gedenya apa dan yang paling susah untuk dirubah di pemerintah itu apa? Jadi gini, ya. Yang pertama nih, jangan sok panjang dulu, lebar dulu tuh. Dimikroin dulu aja. Hidup itu harus bagaimana? Hidup itu harus 2 kalau gua tampilin. Hablum minallah dan hablum minannas. Mengaplikasikannya gimana hablum minallah dan hablum minannas? Yaitu ada kejujuran dan kreativitas. Lu kalau cuma jujur doang di dunia ini, di bumi ini, tapi lu tidak kreatif, lu bisa ngempanin keluarga lu nggak? Enggak juga. Tapi lu ada kreativitas, tapi nggak jujur, lu ditinggalin orang nggak? Iya. Nah itu seiring sejalan. Jadi hidup itu ada kejujuran dan kreativitas. Dan kembali lagi kalau bilang, lu mau ngapain untuk Indonesia? Ya jujur aja untuk diri sendiri. Pertama adalah bagaimana caranya membahagiakan keluarga dulu. Iya kan? Yang kedua adalah bagaimana? Ya fungsi dan tugas di DPR apa? Mengawasi anggaran, mengawasi pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. Gue masih pengen punya cita-cita tuh satu dan spesifik banget kalau untuk Indonesia. Ini kita kan terkenal ya, negara yang banyak banget tempat pariwisatanya. Tapi kenapa yang terkenal hanya Bali saja? Betul, setuju. Ya karena tidak disentuh secara spesifik. Tidak disentuh. Kalau mohon maaf Bali, ya udah. Memang orang tuh kalau mau liburan dari luar negeri segala macam udah Bali gitu. Nah ini kan ada kementerian, ada presiden dan sebagainya. Ayo bareng-bareng bikin pariwisata yang tiba-tiba framingnya tuh selalu kalau mau belanja ngapain juga ya gue harus ke Thailand belanja murah di Indonesia. Gitu dong. Buat persepsi baru ya. Iya benar tuh, ya kan benar. Gue pengen terkenal Indonesia dengan kesehatannya, banyak yang rempah-rempah segala macam. Namanya pariwisata sehat. Ya di Indonesia. Dan yang bergerak kalau gitu nggak hanya pemerintah, masyarakat juga. Iya, masyarakat juga. Tapi kan bagaimana masyarakat mau bergerak kalau tidak ada leadershipnya, tidak ada kepemimpinan. Yang ketiga adalah
pengen bikin yang namanya pariwisata religi. Terkenal di Indonesia itu pariwisata religi. Iya kan? Ada Sunan religi, iya kan? Masjid-masjid banyak, ya kan? Paham. Terus udah gitu kita punya Wali Songo, Betul. terus dia punya makam Gus Dur segala macam. Itu kalau dijadiin pariwisata religi, udah jadi barang itu. Iya. Kenapa nggak disentuh? Itu harus disentuh, harus diperhatiin. Ada gitu, nggak bisa tuh punya anggaran tiba-tiba buat ini, nggak jadi apa-apa. Ini di framingnya gini loh. Ceritanya gua orang Jerman, saya pengen ke Indonesia. Selain Bali ada apa lagi? Nggak ada lagi. Apalagi coba? Lombok. Iya, Lombok. Tapi kan juga nggak diproses secara. Kalau memang mau banget. Langsung semuanya, dibikin. iya. Di infrastrukturnya apa segala macam. Atau misal Bunaken atau apa segala macam kan banyak tuh. Raja Ampat banyak. Tapi nggak digerumutin kasarnya gitu loh. Gua kalau jadi presiden ya. Kamu pekerjaan umum rakyat tolong dibikin ini di Bunaken atau di Raja Ampat. Kamu kementerian ini olahraga bikin di sini ya. Semua digerumutin jadi satu. Jadi tuh barang. Fokus satu tempat apa lebar? Iya. Fokus satu tempat. Fokus satu tempat aja dulu. Berarti jawabannya yang paling susah dirubah dari pemerintah adalah? Iya, paling susah itu adalah tadi konsen satu tempat aja. Jangan terlalu anggaran yang hanya dikit itu, yang kurang lebih 3.000 triliun per tahun, tiba-tiba membuat bancakan buat dari kementerian satu, kementerian yang lain, dan nggak jadi apa-apa. Kalau gua fokus, kalau gua jadi presiden nih ya, gua jadi presiden. Kita aminin ya, amin. Bener, kalau gua jadi presiden, fokus gua pariwisata, bener. Orang kita Indonesia terkenal ribuan pulau banyak ya kan, pariwisatanya banyak, satu fokus udah jadi di sini. Kamu Kementerian Kesehatan bikin di sini ya wisata sehat. Kamu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bikin yang namanya sekolah tentang pariwisata di sini ya. Atau misalnya pendidikan berkaitan dengan masalah bikin editing atau bikin yang 3G dan sebagainya di sini. Itu jadi orang nonton, orang ngelihat produk-produknya dilempar ke Amerika segala macam. Jadi barang nggak? Iya. Jadi. Udah, bapak-bapak, saudara-saudara. Kita doain ya semoga Amin, panjang. Apapun itu Mas Eko yang penting sehat Mas Eko. Amin. Sehat. Makasih lo waktunya. Amin, sama-sama Im. Sukses Im. Benar. Ya Allah, mudah-mudahan lucu ya Allah. Makasih Mas. Thank you. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.